Demikian juga puasa, yang memaksakan bagi kekuatan, menghancurkan kekuasaan hawa nafsu yang menjadi alat bagi setan musuh Allah. Maka tiadalah jauh bahwa berhasil maksud daripada zakat itu serta alpa. Begitu pula haji, segala amal perbuatannya adalah sulit dan berat. Di dalamnya dari mujahadah berjihad melawan hawa nafsu, diperoleh kesakitan, adakah hati itu hadir beserta segala perbuatannya atau tidak? Adapun solat, maka tak ada padanya selain daripada zikir, bacaan, ruku, sujud, berdiri dan duduk. Adapun zikir adalah bercakap-cakap dan bermunajah dengan Allah Ta'ala. Maksud daripadanya, ada kalanya berhadapan dan bercakap-cakap atau dimaksudkan daripadanya huruf-huruf dan suara-suara, sebagaimana ujian bagi lisan dengan amal perbuatan. Sebagaimana diuji perut dan kemaluan dengan menahan, imsak, pada puasa. Dan sebagaimana diuji tubuh dengan segala kesulitan waktu mengerjakan haji. Dan diuji hati dengan kesulitan mengeluarkan zakat dan melepaskan harta yang dirindukan. Dan tak ragu lagi bahwa bahagian ini batal. Sesungguhnya menggerakkan lisan dengan kelengahan, alangkah ringannya kepada orang yang alpa. Sebab tak ada padanya ujian dari segi perbuatan. Tetapi yang dimaksudkan ialah huruf-huruf dari segi ia diucapkan. Dan tidaklah itu dinamakan ucapan, kecuali apabila melahirkan apa yang terkandung di dalam hati, dlamir. Dan tidak ada itu dilahirkan, kecuali dengan kehadiran hati. Maka apakah artinya, ihdinas syiraatal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, apabila hati itu alpa? Apabila tidak dimaksudkan untuk merendahkan diri dan berdoa? Maka manakah kesulitan pada menggerakkan lisan untuk membacanya serta alpa itu? Apalagi kalau sudah dibiasakan. Demikian, mengenai zikir-zikir itu. Bahkan aku mengatakan, jikalau bersumpahlah seseorang dengan mengatakan, demi Allah, aku akan mengucapkan terima kasih kepada si Anu, aku puji dia dan aku mintakan sesuatu keperluan padanya. Kemudian berlakulah kata-kata yang menunjukkan kepada maksud-maksud itu, dengan lidahnya waktu ia sedang tidur, maka tidaklah ia terkena dengan sumpah itu. Dan jikalau berlaku kata-kata itu dengan lidahnya di dalam gelap dan si Anu itu hadir di situ, sedang ia tidak mengetahuinya dan tidak melihatnya, maka tidaklah ia terkena dengan sumpahnya. Karena tidaklah kata-katanya itu ditujukan dan dituturkan kepada si Anu, selama dia itu tidak hadir di dalam hatinya. Jikalau kata-kata itu keluar pada lidahnya dan si Anu itu hadir, pada siang hari, di mana yang mengucapkan itu sedang alpa, karam di dalam kerusuhan, dengan beraneka macam pikiran dan tak ada maksudnya menghadapkan kata-kata tadi kepada si Anu itu ketika mengucapkannya, niscaya tidaklah ia terkena pada sumpahnya itu. Dan tidak syak lagi bahwa yang dimaksud daripada pembacaan dan zikir-zikir itu ialah pujian, sanjungan, tadlaru, merendahkan diri, dan doa. Dan yang dihadapi dengan pembicaraan itu ialah Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Dan hati orang itu dengan hijab kealpaan, adalah terhijab daripada Allah Ta'ala, tiada melihat dan tiada menyaksikan Allah. Bahkan ia alpa daripada yang ditujukan itu. Lidahnya bergerak adalah disebabkan kebiasaan saja. Maka alangkah jauhnya ini daripada yang dimaksudkan dengan solat yang disuruh oleh agama untuk mengasah hati, membarukan ingatan kepada Allah Ta'ala dan meneguhkan ikatan iman kepada Allah. Inilah hukum bacaan dan zikir. Kesimpulannya, maka inti ini tiada jalan untuk menentangnya pada pembacaan dan membedakannya daripada perbuatan. Adapun ruku dan sujud, maka yang dimaksudkan dengan keduanya itu, ialah mengagungkan semata-mata. Jikalau bolehlah mengagungkan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, dengan perbuatan, sedang ia alpa daripada Allah, maka boleh pulalah ia mengagungkan patung yang terletak di hadapannya, sedang ia alpa daripadanya. Atau mengagungkan dinding tembok yang ada di hadapannya, sedang ia alpa daripadanya. Dan apabila keluar daripada adanya pengagungan itu, maka tidaklah tinggal, selain daripada semata-mata gerakan punggung dan kepala. Dan tak ada padanya kesukaran yang dimaksudkan oleh ujian padanya.
Kemudian dijadikan semua itu tiang agama dan pemisah di antara kufur dan Islam. Dan didahulukannya dari haji dan ibadah-ibadah lain dan diwajibkan bunuh dengan sebab meninggalkannya pada khususnya. Dan aku tidak melihat bahwa kebesaran yang demikian agung seluruhnya untuk solat itu, dari segi amal perbuatan dahiriahnya, melainkan karena ditambahkan kepadanya maksud munajah, membisikkan isi hati itu. Maka yang demikian itulah yang mendahulukannya daripada puasa, zakat, haji dan lainnya. Bahkan daripada segala pengorbanan dan kurban, yang menjadi mujahadah bersungguh-sungguh dengan hawa nafsu dengan pengurangan harta. Berfirman Allah Ta'ala, tidak akan sampai daging dan darahnya itu kepada Tuhan, hanya yang sampai kepada Tuhan ialah takwa, kepatuhan menjalankan kewajiban, dari kamu. Surat 22 Al-Hajj ayat 37 artinya, suatu sifat yang menguasai hati, sehingga membawanya kepada menuruti segala perintah yang dituntut. Maka bagaimana urusannya mengenai solat itu? Apakah tiada tujuan pada segala amal perbuatannya? Inilah yang menunjukkan tentang arti disyaratkan kehadiran hati itu. Kalau Anda mengatakan, bahwa jika kita tetapkan dengan batal solat dan kita jadikan kehadiran hati itu menjadi syarat pada sah solat, niscaya kita telah menyalahi ijma, sepakat, ulama fikih. Karena mereka itu tiada mensyaratkan kehadiran hati, selain ketika takbiratul ihram. Maka ketahuilah kiranya bahwa telah diterangkan pada kitab ilmu dahulu, bahwa ulama-ulama fikih itu tiada mengurus mengenai batin dan tiada membuka persoalan hati dan jalan akhirat. Tetapi mereka membangun yang dahir dari hukum-hukum agama, pada yang dahir dari perbuatan-perbuatan anggota badan. Dan perbuatan-perbuatan dahir itu, adalah mencukupi untuk tidak dihukum bunuh dan tidak disiksa oleh sultan, penguasa. Adapun tentang bermanfaatnya di akhirat, maka ini tidaklah termasuk dalam perbatasan ilmu fikih, sehingga tidak memungkinkan untuk didakwakan ijma, sepakat. Telah dinukilkan dari Bisir bin Al-Harits, menurut yang diriwayatkan Abu Thalib Aimaki dari Sufyan At-Tayassuri, bahwa Sufyan At-Tayassuri berkata, siapa yang tiada khusyuk, maka tidak sah syalatnya. Diriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa Al-Hasan berkata, tiap-tiap solat yang tidak hadir padanya hati, maka solat itu lebih mencepatkan kepada siksaan. Diriwayatkan dari Ma'az bin Jabal, barang siapa mengenal orang di kanannya dan di kirinya dengan sengaja, sedang ia di dalam salat, maka tak ada solat baginya. Dan diriwayatkan pula oleh Ma'az suatu hadits musnad, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa hamba untuk mengerjakan solat, tidaklah dituliskan baginya 1/6 dari solat itu dan tidak 1/10-nya. Hanya dituliskan bagi hamba itu daripada syaratnya, apa yang dipergunakan, akalnya daripadanya. Dan ini kalau dinukilkan dari orang lain, tentu telah dijadikan madzhab. Maka bagaimanakah tidak menjadi perpegangan? Berkata Abdul Wahid bin Zaid, telah ijma, sepakat, para ulama, bahwa tiada bagi hamba daripada syaratnya, selain apa yang dipergunakannya akal padanya. Lalu pendapat itu dijadikan kesepakatan. Apa yang dinukilkan dari sejenis ini, daripada para ulama fukaha, ulama fikih yang benar mengharapkan wajah Allah, yang wara, dan para ulama akhirat, adalah lebih banyak daripada dapat dihinggakan. Yang benar, ialah kembali kepada dalil-dalil syariat, agama, hadits dan atsar yang jelas mengenai syarat ini. Tetapi kedudukan fatwa mengenai taklif, kewajiban menugaskan, yang dahir itu, diukur menurut ukuran kesanggupan manusia. Maka tidak mungkin disyaratkan kepada orang banyak, untuk menghadirkan hatinya di dalam keseluruhan solat. Karena yang demikian itu, adalah seluruh manusia lemah daripadanya, kecuali jumlah yang sedikit. Apabila tidak mungkin disyaratkan meratanya kehadiran hati itu, karena kesulitan tersebut, maka tiada jalan keluar selain daripada disyaratkan sekedar nama kehadiran hati itu, walaupun pada masa sekejap saja. Dan masa sekejap yang paling utama itu, ialah detik takbiratul ihram. Dari itu, kita singkatkan taklif, diharuskan diwajibkan, dengan yang demikian. Dalam pada itu, kita mengharap bahwa tidak adalah keadaan orang yang alpa di dalam keseluruhan syaratnya, seperti keadaan orang meninggalkan kehadiran hati itu secara keseluruhan.
Karena orang yang alpa itu umumnya tampil mengerjakannya pada dahir dan menghadirkan hatinya sekejap mata. Bagaimanakah tidak demikian? Orang yang mengerjakan sholat, serta berhadas, tidak berwudu, karena lupa, maka syalatnya itu batal pada sisi Allah Ta'ala. Tetapi baginya pahala sekedar perbuatannya, keteledoran dan halangan yang dihadapinya. Dan beserta harapan yang di atas tadi, maka ditakuti keadaan orang yang alpa itu lebih memburuk dari keadaan orang yang meninggalkan kehadiran hati. Bagaimana tidak? Orang yang datang melakukan penghidmatan dan berbuat sembrono tiba di hadapan, berkata-kata dengan kata-kata orang alpa, yang hina, adalah lebih buruk keadaannya dari orang yang tidak melakukan penghidmatan sama sekali. Dan apabila berlawananlah di antara sebab takut dan sebab harap dan jadilah hal itu berbahaya pada dirinya, maka terserahlah kepada kita kemudian, memilihnya di antara berhati-hati dan mempermudah-mudahkan. Dan dalam pada itu, tidak diharapkan menyalahi ulama fikih, yang berfatwa syahnya sholat serta alpa itu. Karena yang demikian adalah sebahagian daripada yang penting difatwakan, sebagaimana telah diperingatkan dahulu. Siapa yang mengenal kunci rahasia sholat niscaya mengetahui bahwa kealpaan itu berlawanan dengan sholat. Tetapi telah kami sebutkan pada bab perbedaan antara ilmu batin dan ilmu dahir, pada kitab kaidah-kaidah, akidah, bahwa kurangnya kesanggupan manusia adalah salah satu sebab yang mencegah daripada penegasan segala apa yang terbuka dari rahasia agama. Maka kami ringkaskan pembahasan sekedar ini karena mencukupilah kiranya bagi murid yang menuntut jalan akhirat. Tetapi bagi orang membangkang yang berniat buruk, maka tiadalah maksud kami menghadapinya sekarang. Pendek kata, bahwa kehadiran hati adalah nyawa sholat. Dan sekurang-kurangnya yang membuat nyawa itu tidak keluar, ialah hadirnya hati itu ketika takbiratul ihram. Maka kurang dari itu adalah membinasakan. Dan semakin bertambah lagi, maka semakin mengembang nyawa itu di dalam segala bahagian sholat. Berapa banyak orang yang hidup yang tidak dapat bergerak lagi, yang mendekati kepada kematian. Maka sholat orang yang alpa itu, di dalam keseluruhannya selain ketika takbir, adalah seumpama orang hidup yang tak ada geraknya lagi. Kita bermohon kepada Allah akan pertolongan yang baik. Penjelasan, pengertian batin yang menyempurnakan kehidupan sholat. Ketahuilah, bahwa semua pengertian itu, banyaklah kata-kata yang ditujukan kepadanya. Tetapi dapat dikumpulkan oleh 6 patah kata-kata, yaitu, kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, kehebatan, harap dan malu. Maka haruslah kami terangkan penguraiannya, kemudian sebab-sebabnya, kemudian cara pada mengusahakannya. Adapun penguraiannya, maka yang pertama, ialah kehadiran hati. Kami maksudkan dengan kehadiran hati, ialah bahwa hati itu kosong dari yang lain, dari apa yang dilaksanakan dan yang dibicarakannya. Maka adalah pengetahuannya dengan perbuatan dan perkataan itu, menyertai dengan keduanya. Dan tidaklah pikirannya, menerawang kepada yang lain. Manakala pikirannya itu berpaling dari yang bukan apa ia di dalamnya, dan adalah di dalam hatinya ingatan bagi apa yang ia di dalamnya dan tak ada pada hati itu kealpaan dari keseluruhannya, maka sesungguhnya telah berhasillah kehadiran hati. Tetapi pemahaman arti dari kata-kata yang dibacakan, adalah suatu hal di balik kehadiran hati. Kadang-kadang hati itu hadir bersama kata-kata dan tidak hadir bersama arti dari kata-kata itu. Maka melengkapnya hati atas pengetahuan dengan arti dan kata-kata yang dibacakan, itulah yang kami maksudkan dengan pemahaman. Dan ini, suatu kedudukan yang berlebih kurang manusia padanya. Karena tiadalah bersekutu manusia tentang memahami segala arti Al-Quran dan tasbih-tasbih. Berapa banyak pengertian-pengertian yang halus, yang dipahami oleh orang yang mengerjakan sholat, musyali, waktu sedang sholat dan tidak terlintas di hatinya yang demikian sebelumnya. Dari segi inilah, sholat itu adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat memberi pemahaman hal-hal, sudah pasti mencegah dari perbuatan keji. Adapun pengagungan, yaitu suatu hal, di balik kehadiran hati dan pemahaman. Karena orang yang berbicara dengan budaknya sesuatu pembicaraan, adalah hatinya hadir pada pembicaraan itu dan memahami artinya,
sedang ia tidaklah mengagungkan budak itu. Maka pengagungan itu menambahkan kehadiran hati dan pemahaman arti. Adapun kehebatan, maka menambahkan atas pengagungan. Bahkan kehebatan itu adalah ibarat dari ketakutan yang timbulnya dari rasa pengagungan. Karena orang yang tidak takut, maka tidaklah dinamakan dia orang yang merasa kehebatan. Ketakutan kepada kalajengking dan kejahatan budi seseorang dan sebagainya, dari sebab-sebab yang mengejikan, tidaklah dinamakan takut kehebatan. Tetapi takut kepada sultan yang diagungkan, itulah yang dinamakan takut kehebatan. Kehebatan, ialah takut yang sumbernya pengagungan. Adapun harap, maka tak ragu lagi, adalah suatu tambahan. Berapa banyak orang membesarkan seseorang raja, ia takut kepadanya atau takut akan kekuasaannya. Tetapi ia tiada mengharap akan pembalasannya. Dan hamba sewajarnya lah mengharap dengan syaratnya itu, akan pahala daripada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, sebagaimana ia takut dengan keteledorannya akan siksaan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Adapun malu, maka adalah suatu tambahan pada umumnya. Karena sandarannya ialah perasaan keteledoran dan sangkaan berdosa. Dan tergambarlah pengagungan, takut dan harap, dengan tanpa malu, di mana tidak ada sangkaan teledor dan berbuat dosa. Adapun sebab-sebab daripada pengertian yang 6 itu, maka ketahuilah kiranya bahwa kehadiran hati, sebabnya ialah cita-cita. Hati kita mengikuti cita-cita kita. Dia tidak hadir, kecuali mengenai apa yang kita cita-citakan. Manakala ada sesuatu hal yang menjadi cita-cita kita, maka hadirlah hati padanya, dengan kehendak atau tanpa kehendak. Hati itu terpaksa dan tunduk patuh kepadanya. Apabila hati itu tidak hadir di dalam solat, bukanlah dia itu menganggur, tetapi menerawang pada cita-cita yang datang kepadanya dari hal ihwal duniawi. Dari itu, tiada daya dan cara untuk menghadirkan hati, selain dengan menjuruskan cita-cita kepada solat. Dan cita-citanya itu, tidak menjurus kepadanya, selama belum nyata bahwa maksud yang dicari terpaku padanya. Yang demikian itu ialah iman dan membenarkan bahwa akhirat, adalah lebih baik dan kekal abadi. Dan solat adalah jalan kepadanya. Apabila ini ditambahkan kepada pengetahuan yang sejati dengan kehinaan dunia dan kepentingannya, niscaya secara keseluruhan, berhasillah kehadiran hati itu di dalam solat. Dan dengan alasan yang seperti ini, hati Anda itu hadir apabila Anda berada di hadapan sebahagian pembesar, yang tidak sanggup memberi kemelaratan dan kemanfaatan kepada Anda. Apabila hati itu tidak hadir ketika bermunajah, berbisik segala isi hati, dengan raja di raja, di mana di dalam tangan Allah alam al-mulki, dunia dan alam al-malakut, langit, kemanfaatan dan kemelaratan, maka janganlah kiranya Anda menyangka ada sesuatu sebab yang lain baginya, selain dari kelemahan iman. Maka bersungguh-sungguhlah sekarang menguatkan iman itu. Dan caranya akan dibahas secara mendalam, tidak pada tempat ini. Adapun pemahaman, maka sebabnya setelah kehadiran hati, ialah ketekunan berpikir dan menjuruskan hati kepada memahami arti. Dan obatnya adalah obat menghadirkan hati, serta menghadapkan kepada pemikiran dan terus-menerus menolak segala yang terlintas di dalam batin. Dan obat menolak segala yang terlintas yang membawa kepada kebimbangan batin ialah memutuskan segala materinya. Yakni mencabut diri dari segala sebab yang menarik segala yang terlintas itu kepadanya. Selama materi-materi itu tidak diputuskan maka selama itu pulalah, segala yang terlintas itu, tidak berpaling daripadanya. Barang siapa menyukai sesuatu, niscaya banyaklah menyebut-nyebutnya. Maka menyebut-nyebutkan yang disukai itu, lalu dengan sendirinya menyerbu ke dalam hati. Dari itu, kita melihat bahwa orang yang mencintai selain Allah Ta'ala, maka tidaklah bersih syalatnya dari lintasan-lintasan ke dalam batin. Adapun pengagungan, adalah suatu keadaan bagi hati, yang terjadi daripada 2 ma'rifah, pengenalan. Pertama, mengenal kebesaran dan keagungan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Dan itu adalah sebagian dari pokok-pokok iman. Siapa yang tidak mengimani keagungan Allah, niscaya jiwanya tidak meyakini akan keagungan Allah.
Kedua, mengenal kehinaan diri, kerendahan dan keadaannya sebagai hamba yang mematuhi dan tunduk kepada Tuhannya. Sehingga dari ma'rifah, pengenalan, yang dua ini, lahirlah ketenangan, kesepian hati dari dunia dan kehusyuan jiwa kepada Allah yang Maha Suci. Lalu dikatakanlah yang demikian itu, pengagungan. Selama tidak terjalin pengenalan kehinaan diri dengan pengenalan keagungan ilahi, maka selama itu pulalah tidak teratur keadaan pengagungan dan kehusyuan hati. Orang yang merasa tiada memerlukan kepada orang lain dan merasa aman kepada dirinya sendiri, maka boleh ia mengenal dari orang lain itu akan sifat keagungan. Dan tidaklah kehusyuan hati dan mengagungkan orang itu menjadi perilakunya, karena faktor yang lain yaitu mengenal kehinaan diri dan memerlukan diri kepada orang itu tidak ada padanya. Adapun kehebatan dan ketakutan, maka adalah keadaan bagi diri, yang terjadi dari mengenal kekuasaan Allah, keperkasaan dan ketembusan kehendak Allah, serta kurang perhatian kepada Allah. Dan kalaulah ia membinasakan segala orang yang terdahulu dan yang terkemudian, niscaya tidaklah berkurang dari kerajaan Allah sebesar biji sawi pun. Hal ini, di samping membaca segala peristiwa yang berlaku pada nabi-nabi dan wali-wali, dari bermacam-macam musibah dan malapetaka, serta berkuasa ia menolak, sebaliknya daripada apa yang tampak pada raja-raja dunia. Kesimpulannya, semakin bertambah ilmu dengan Allah, maka semakin bertambah ketakutan dan kehebatan kepada Allah. Dan akan datang nanti, penjelasan sebab-sebab yang demikian, pada Kitab Takut, dari Rubu, yang melepaskan. Adapun harap, maka sebabnya ialah karena mengenal kelemah lembutan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, kemurahan Allah, kemerataan nikmat Allah, kehalusan perbuatan Allah dan mengenal kebenaran Allah pada janji Allah akan sorga dengan solat. Apabila berhasillah keyakinan dengan janji Allah dan ma'rifah, mengenal dengan kelemah lembutan Allah, niscaya dari keseluruhannya itu, pastilah membangkitkan pengharapan. Adapun malu, maka adalah dengan perasaan keteledoran di dalam ibadah dan mengetahui dengan kelemahan menegakkan keagungan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Dan malu itu kuat dengan pengetahuan kekurangan diri, bahaya hawa nafsu, kurang keikhlasan, kotor kebatinan dan condong kepada kebahagiaan yang segera, dunia, di dalam segala amal perbuatannya. Serta mengetahui dengan keagungan, yang dikehendaki oleh kebesaran Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, dan mengetahui bahwa ia melihat kepada rahasia dan segala getaran hati, meskipun halus dan tersembunyi. Segala pengetahuan ini, apabila mendatangkan keyakinan, niscaya membangkitlah dengan sendirinya dari hati itu suatu keadaan yang dinamakan malu. Inilah sebab-sebab dari sifat-sifat itu. Tiap-tiap apa yang dicari supaya berhasil, maka obatnya ialah mendatangkan sebab adanya. Di dalam mengenal sebab itu, dapatlah mengenal obatnya. Dan pengikat segala sebab itu ialah iman dan yakin. Yakni, segala ma'rifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala, ini yang telah kami sebutkan. Arti adanya yakin, ialah tiada ragu dan ma'rifah itu berkuasa pada hati, sebagaimana telah diterangkan pada penjelasan tentang yakin dari kitab ilmu. Menurut kadarnya yakin, khusyulah hati. Dari itu berkatalah, Aisyah, adalah Rasulullah bercakap-cakap dengan kami dan kami pun bercakap-cakap dengan beliau. Maka apabila datanglah solat, lalu seakan-akan beliau tiada mengenal kami dan kami pun tiada mengenal beliau. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa, wahai Musa, apabila engkau menyebutkan, berzikir, akan aku, maka sebutkanlah akan aku, di mana seluruh anggota tubuhmu bergerak. Dan adalah engkau ketika berzikir kepadaku itu khusyuk dan tenang. Apabila engkau menyebutkan akan aku, maka jadikanlah lidahmu di belakang hatimu. Dan apabila engkau berdiri di hadapan kau, maka berdirilah sebagaimana berdirinya seorang hamba yang hina. Bermunajahlah, berbisiklah, dengan aku, dengan hati yang gemetar dan lidah yang benar. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa, katakanlah, Musa, kepada umatmu yang durhaka, agar mereka tiada menyebutkan akan aku.
Karena aku telah berjanji kepada diriku sendiri, bahwa siapa yang berzikir kepada aku, maka aku ingat kepadanya. Maka apabila orang-orang yang durhaka itu menyebutkan aku, maka aku sebutkan mereka dengan kutukan, laknat. Ini adalah mengenai pendurhaka yang tidak alpa mengingati Allah. Maka bagaimanakah pula, apabila berkumpul kealpaan dan kedurhakaan? Dan dengan berbagai macam pengertian yang telah kami sebutkan mengenai hati itu, terbagilah manusia kepada orang yang alpa yang menyempurnakan syalatnya dan tidak hadir hatinya sekejap pun di dalam solat, dan orang yang menyempurnakan dan tidak hilang kehadiran hatinya sekejap pun. Bahkan kadang-kadang seluruh perhatiannya kepada solat, di mana ia tiada merasa apa yang berlaku di hadapannya. Karena itulah, Muslim bin Yasar tiada merasa dengan jatuhnya tiang dalam masjid, di mana orang banyak sudah berkerumun kepadanya. Setengah mereka menghadiri solat jamaah pada suatu ketika dan sekali-kali tiada mengenal siapa yang di kanannya dan yang di kirinya. Dan bunyi detakan jantung Ibrahim adalah terdengar sampai 2 mil jaraknya. Dan suatu golongan ketika solat itu pucat mukanya dan kembang kempis perutnya. Semuanya itu tiadalah jauh daripada dapat dipahami. Karena berlipat gandanya yang demikian, dapat dipersaksikan pada cita penduduk dunia dan ketakutan raja-raja dunia serta kelemahan dan kedelaifan kejahatan raja-raja itu. Dan memburuknya nasib yang diperoleh daripada raja-raja itu. Sehingga jikalau masuklah seseorang kepada raja atau menteri dan membicarakan kepentingannya, kemudian keluar, lalu ditanyakan tentang orang di keliling raja atau tentang kain yang dipakai oleh raja, maka tiadalah sanggup ia menceritakannya. Karena seluruh perhatiannya kepada raja, tidak kepada kain dan orang yang dikelilingnya. Masing-masing orang mempunyai tingkatan daripada apa yang dikerjakannya. Maka keuntungan masing-masing, daripada syalatnya, ialah menurut takut, khusyuk, dan pengagungannya akan Allah. Sesungguhnya tempat perhatian Allah akan hamba Allah ialah hati, bukan gerakan dahir. Dari itu, berkatalah setengah sahabat, dikumpulkan manusia pada hari kiamat, menurut keadaan mereka di dalam solat, dari tumaninah, ketenangan, dari adanya perasaan nikmat dan lezat dengan solat. Sesungguhnya, benarlah perkataan itu, karena manusia itu seluruhnya dikumpulkan atas apa, ia mati. Dan ia mati atas apa ia hidup. Yang diperhatikan pada yang demikian itu ialah keadaan hatinya, tidak keadaan dirinya. Maka dari sifat hati, tertuang bentuk pada hari akhirat. Dan tidaklah terlepas, selain orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kita bermohon kepada Allah akan kebaikan taufik dengan kasih sayang dan kemurahan-Nya. Penjelasan, obat yang bermanfaat pada kehadiran hati. Ketahuilah bahwa orang mu'min harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, takut kepada Allah, mengharap daripada Allah dan malu karena keteledorannya. Maka tidaklah terlepas seorang mu'min itu dari hal ihwal yang tersebut tadi sesudah keimanannya, walaupun kekuatan hal ihwal tadi adalah menurut kekuatan keyakinannya. Terlepasnya dari keadaan yang tersebut di dalam solat, tiada sebabnya, selain daripada bercerai-berai pemikiran, bersimpang siur yang terlintas pada hati, lenyap jiwa daripada munajah, membisikkan segala isi hati dan alpa daripada solat. Dan tidaklah yang melengahkan dari solat, selain lintasan-lintasan yang mendatang dan yang membimbangkan. Maka obat untuk menghadirkan hati itu, ialah menolak segala lintasan yang terlintas di dalam hati. Dan sesuatu itu tidak dapat ditolak, selain dengan menolak sebabnya. Maka hendaklah diketahui sebabnya. Dan sebab kedatangan lintasan-lintasan itu, ada kalanya, ia sesuatu yang datang dari luar atau sesuatu yang berada di dalam, batiniah. Adapun yang dari luar, ialah sesuatu yang mengetok pendengaran atau yang nyata pada penglihatan. Kadang-kadang yang demikian itu, mempengaruhi cita-cita, sehingga diturutinya dan ia bertindak padanya. Kemudian tertariklah pemikiran daripadanya kepada yang lain dan lalu tali bertalilah. Memandang itu adalah menjadi sebab untuk berpikir. Kemudian, sebahagian pemikiran itu menjadi sebab bagi pemikiran yang lain.
Siapa yang kuat niatnya dan tinggi cita-citanya, niscaya tidaklah dapat diganggu oleh apa yang berlaku atas panca inderanya. Tetapi orang yang lemah sudah pasti membawa kepada bercerai-berai pemikirannya. Dan obatnya, ialah memutuskan segala sebab itu, dengan memincingkan matanya atau mengerjakan sholat dalam rumah yang gelap atau tidak membiarkan di hadapannya sesuatu yang mengganggu panca inderanya dan mendekatkan diri kepada dinding ketika sholat, sehingga tiadalah luas jarak pemandangannya. Dan menjaga daripada melakukan sholat di tepi jalan, pada tempat-tempat yang penuh dengan ukiran kesenian dan pada tikar yang dicelup dengan warna yang menarik. Dari itu, adalah orang-orang yang rajin beribadah, melakukan ibadahnya pada rumah kecil yang gelap. Luasnya sekedar dapat bersujud, supaya yang demikian itu, dapat mengumpulkan segala cita-citanya. Orang-orang kuat daripada mereka, datang ke masjid dan menutupkan mata. Dan tidak melampaui pandangannya daripada tempat sujud. Mereka melihat bahwa kesempurnaan sholat adalah dengan tiada mengenal orang yang di kanan dan yang di kirinya. Adalah Ibnu Umar tiada membiarkan pada tempat syalatnya masyaf. Ia tiada membiarkan pedang, melainkan dicabutkannya dan tulisan melainkan dihapuskannya. Adapun sebab-sebab batiniah, maka adalah lebih sulit lagi. Karena siapa yang bercabang ingatannya pada lembah-lembah dunia, niscaya tiadalah terkungkung pemikirannya pada suatu persoalan. Tetapi senantiasalah terbang melayang dari sudut ke sudut. Dan pemincingan mata, tiadalah memadai baginya. Karena apa yang telah jatuh ke dalam lubuk hatinya tadi, telah cukup untuk membimbangkannya. Dari itu, jalannya ialah menarik diri secara paksa, kepada memahami apa yang dibacakan di dalam sholat dan memberikan perhatian kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan dapat menolongnya untuk yang demikian, dengan mengadakan persiapan sebelum bertakbiratul ihram, dengan memperbarukan ke dalam jiwanya ingatan kepada akhirat, tempat tegak membisikkan segala isi hati, berbahayanya tempat berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan huru-haranya pemandangan. Dan menyelesaikan hatinya sebelum bertakbir untuk sholat daripada apa saja yang mempengaruhinya. Sehingga tiada lagi tempat di dalam jiwanya untuk sesuatu urusan yang berpaling kepadanya lintasan batinnya. Bersabda Rasulullah kepada Utsman bin Abi Syaibah, "Aku lupa mengatakan kepadamu, supaya engkau menyembunyikan periuk yang ada di rumah. Maka sesungguhnya tiada wajar, ada di rumah sesuatu, yang mengganggu manusia dari syalatnya. Inilah jalan menenteramkan pikiran. Kalau tiada juga menenteramkan pikiran dengan obat yang menenteramkan, maka tiadalah yang melepaskannya, melainkan obat cuci perut yang mengeluarkan benda penyakit dari urat yang paling dalam. Yaitu, memperhatikan kepada segala keadaan, yang menyeleweng, yang mempengaruhi daripada kehadiran hati. Dan tiada ragu kiranya, bahwa segala keadaan itu kembali kepada kepentingannya. Dan kepentingan itu, menjadi kepentingan hawa nafsunya. Maka hendaklah ia menyiksakan dirinya dengan mencabut diri dari segala hawa nafsu dan memutuskan segala hubungan. Segala yang mengganggunya dari sholat, maka adalah lawan agamanya dan tentara iblis musuhnya menahankannya, adalah lebih mendatangkan melarat kepadanya daripada mengeluarkannya. Maka haruslah ia membersihkan diri daripadanya dengan mengeluarkan benda yang mengganggu itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi, tatkala memakai hamisyah, kain hitam 4 persegi, yang dihadiahkan oleh Abu Jam kepadanya. Dan pada kain itu ada cap bendera Nabi. Lalu Nabi bersyalat dengan kain itu. Maka dibukanya sesudah sholat, seraya bersabda, "Kembalikanlah kain ini kepada Abu Jam, karena telah mengganggu aku tadi dari syalatku. Dan bawalah saja kepadaku kain selimut Abu Jam." Rasulullah menyuruh memperbarukan alas kakinya bahagian atas. Kemudian beliau memandang kepadanya di dalam sholat, karena barunya. Maka beliau suruh membukanya dan mengembalikan bahagian atas alas kaki yang lama. Adalah Rasulullah memakai alas kaki, lalu menakjubkan beliau oleh kebagusannya. Maka beliau bersujud kepada Allah, kemudian bersabda, "Aku merendahkan diri kepada Tuhanku, Azza wa Jalla, kiranya tidak dikutukiannya aku." Kemudian beliau keluar membawa alas kaki itu dan memberikannya kepada peminta pertama yang dijumpainya.
Kemudian, disuruhnya Ali membelikan 2 alas kaki dari kulit yang disamak, yang telah dibuang bulunya, lalu dipakainya. Adalah pada tangan Rasulullah sebentuk cincin dari emas, sebelum diharamkan. Dan ketika itu beliau di atas mimbar, lalu dilemparkannya cincin itu, seraya bersabda, diganggu aku oleh benda ini, karena memandang kepadanya dan memandang kepada kamu. Diriwayatkan, bahwa Abu Talha bersyalat dalam suatu dinding tembok, padanya ada sebatang kayu. Maka menakjubkannya oleh seekor burung yang kehitam-hitaman, terbang di pohon itu mencari jalan keluar. Lalu diikuti oleh Abu Talha sebentar burung itu dengan matanya. Kemudian ia tiada mengetahui lagi, berapa rakaat sudah syalatnya. Maka Abu Talha menerangkan apa yang telah menimpa dirinya dari kekacauan itu, kepada Nabi kemudian ia menyambung, "Wahai Rasulullah, dinding tembok itu adalah sedekahku. Perbuatkanlah menurut kehendakmu." Diriwayatkan dari orang lain, bahwa Abu Talha bersyalat di dalam dinding temboknya dan pohon kurma berbuah lebat. Maka Abu Talha memandang kepada pohon kurma itu dan menakjubkannya. Sehingga ia tak tahu, berapa rakaat sudah syalatnya. Peristiwa ini diceritakannya kepada Utsman seraya mengatakan, dinding tembok itu, sedekahku, buatkanlah dia pada jalan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Maka dijual oleh Utsman dengan 50.000. Mereka berbuat demikian, untuk menghilangkan bahan yang mengganggu pemikiran dan menutup apa yang telah terjadi daripada kekurangan sholat. Inilah obat yang mencegah unsur penyakit dan tidak mempan dengan yang lain. Apa yang telah kami sebutkan dari berlemah lembutnya menetapkan hati dan mengembalikannya kepada memahami zikir, adalah bermanfaat pada hawa nafsu yang lemah dan angan-angan yang tidak mengganggu selain dari tepi-tepi hati. Adapun hawa nafsu yang meluap-luap, yang payah dikendalikan, maka tidaklah bermanfaat padanya penetapan hati dengan kelemah lembutan. Tetapi senantiasalah engkau menarik dia dan dia menarik engkau. Kemudian ia mengalahkan engkau dan berlalulah seluruh solat engkau dalam gangguan tarik-menarik. Adalah seumpama seorang lelaki di bawah sepohon kayu. Ia bermaksud hendak menjernihkan pikirannya, tetapi nyanyian burung pipit mengganggunya. Maka senantiasalah diusirnya burung pipit itu, dengan sepotong kayu pada tangannya. Dan kembali ia menenangkan pikirannya. Kemudian burung itu kembali lagi, lalu ia pun kembali mengusirnya dengan kayu yang ada di tangannya. Maka berkatalah orang kepadanya, ini adalah pekerjaan yang tak ada hasilnya. Dan tidak akan habis. Kalau engkau mau terlepas, maka potonglah pohon itu. Maka seperti itu pulalah pohon hawa nafsu. Apabila telah bercabang dan banyak ranting-rantingnya, niscaya tertarik kepadanya segala pikiran, sebagaimana tertariknya burung-burung pipit kepada pohon-pohon. Dan tertariknya lalat kepada barang-barang buruk. Dan lamalah usaha untuk mengenyahkannya. Lalat itu, tiap kali dihancurkan, kembali lagi berkembang. Dari itulah, maka ia dinamakan lalat. Maka seperti itu pulalah, segala lintasan di dalam hati. Hawa nafsu itu banyak macamnya. Amat sedikitlah manusia terlepas daripadanya. Dan semuanya itu dikumpulkan oleh satu pokok, yaitu mencintai dunia. Dan begitu pula, kepala tiap-tiap kesalahan, sendi tiap-tiap kekurangan dan sumber tiap-tiap kerusakan. Maka siapa yang terlibat hatinya kepada mencintai dunia, sehingga condong kepada sesuatu daripadanya, bukan untuk mencari bekal daripadanya dan memperoleh pertolongan untuk negeri akhirat, maka janganlah diharapkan akan jernih kelezatan bermunajah di dalam solat. Karena orang yang senang dengan dunia, niscaya ia tidak senang dengan Allah Ta'ala dan dengan munajah dengan Dia. Cita-cita seseorang adalah beserta kesayangannya. Kalau kesayangannya ada pada dunia, maka sudah pasti kemauannya berpaling kepada dunia itu. Tetapi, dalam pada itu, tiadalah wajar meninggalkan bersungguh-sungguh, mengembalikan hati kepada solat dan menyedikitkan sebab-sebab yang menjadi gangguan. Ini adalah obat yang pahit.